Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat buruh, hari ini kembali kita di media kami Power Jakarta, YouTube kita. Bahwa hari ini ada program kerjasama antara KSBSI dan Yapunasa, Yayasan Pundi Nasional Abadi. Di depan saya, depan kita kawan-kawan, ada Prof. Untung. Ya. Selamat sore, Prof. Kembali, sore sekali. Prof. Untung adalah ketua pembina dari Yayasan Pundi Nasional Abadi atau yang kita suka sebut Yapunasa. Kita sudah dengar kawan-kawan 1 juta sarjana. 1 juta bukan jumlah yang sedikit gitu kan. Ya, Lalu sarjana bukan hal yang mudah bagi masyarakat Indonesia saat ini. Iya. Ya pun memang undang-undang di negara ini, Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur ya kan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi saya tertarik ketika dulu Prof bilang pendidikan yang mudah dan murah, Ya. tapi nggak murahan. Saya selaku ketua pembina dari Yayasan Pundi Nasional Abadi yang saat ini telah merekayasa sebagai kampus merdeka melalui konsultan ICCR. Dan konsultan ICCR ini membuat konsorsium menjadi kampus merdeka di Gunung Sindur dengan sasarannya untuk program 1 juta sarjana yang saat ini kita fokuskan atas kerjasama dengan antara Yapunasa dan KSBSI. Salah satu statement Yapunasa dalam mengadakan kerjasama ini ingin mencoba bagaimana caranya meningkatkan kompetensi SDM buruh, menaikkan martabat buruh agar tidak dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, karena buruh merupakan garda terdepan suksesnya suatu pembangunan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan himbauan Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya nasional secara umum. Sehingga saya mencoba berpikir keras bagaimana kalau buruh ini memiliki kompetensi yang berkualitas sehingga bisa berinteraksi berbagai dengan kehidupan yang saat ini serba teknologi. Ya. Siap. Dengan sistem perkuliahan pun sudah mulai dengan sistem online, kemudian ada juga offline. Dari online inilah membiasakan dari para buruh kita itu berkehidupan dengan sistem teknologi. Siap, Prof. Sehingga terus bisa berinteraksi dengan kehidupan saat ini sampai saat yang akan datang dan bisa memiliki martabat yang lebih tinggi. Karena sekian lama nih buruh sepertinya dipandang sebelah mata saja. Iya. Mengat ke depan bahwa kehidupan ini terus akan dikuasai oleh teknologi yang jelas. Betul. Kalau nanti kaum buruh kita tidak menguasai teknologi, pasti akan kehilangan kesempatan kerja itu. Iya. Sehingga untuk mempertahankan, apalagi untuk mencapai kesejahteraan, rasanya sangat mustahil. Mustahil. Ya, seperti itu. Dengan menggunakan sistem teknologi agar rekan-rekan kita bisa kuliah tapi tidak mengganggu aktivitas kerjanya. Baik, Dengan biaya yang terjangkau, Siap. tidak Ya. mengganggu perekonomian untuk keluarga atau untuk kegiatan. Seperti itu kira-kira. Kita sebagai kadang-kadang, pengen tahu lebih dalam. Mohon maaf kalau memang nggak keberatan nih, Prof. Apakah saat ini Prof hanya beraktivitas di Yapunasa atau ada aktivitas lainnya, Prof? Baik, sejak datang dari kampung ke Jakarta ini. Kampungnya mana, Bro? Kita dilahirkan di Yogyakarta. Jogja. 21 Agustus 1965 yang terbilang. Terus perjuangan setelah lulus dari SMA itu saya langsung ke Jakarta. Langsung Jakarta. Dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang saya tekunin. Pertama langsung saat itu Departemen Perhubungan. Berarti nggak kuliah setelah itu, Bro? Belum. Nggak langsung kuliah? Belum Langsung kuliah. kerja ya? Belum, langsung kerja Kayak dulu. umumnya perantau, Ya, targetnya adalah kerja, Bro, ya? Langsung kerja dulu. Langsung kerja. Begitu langsung kerja, pekerjaan rasa-rasa mapan, misalnya ada yang bisa sisihkan Iya. untuk kuliah, sehingga kita nyisihkan sebagian untuk bekerja sambil kuliah. Dari S1, kemudian S2, saya rasa kuliah itu indah. Oh, asik kuliah itu. Ternyata membuat di samping ada penyegaran, banyak silaturahmi, kemudian banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Terus kita pengennya terus kuliah. Setelah
Pertama memang dikuliahkan oleh kantor saat Kantor, itu. oh iya, ada di beasiswa Prof ya? Ya, karena kita di staf, kita dikuliahkan di administrasi. Kemudian setelah itu ingin sekali untuk mencoba menguasai manajemen, saya kembali lagi kuliah di manajemen S2-nya. Terus begitu selesai di manajemen ini, saya cut sebentar untuk mempersiapkan masuk di S3 Dokter Manajemen. Karena kita perhitungkan juga bahwa masuk di S3 itu memang biayanya lumayan besar. Lumayan besar, iya. Tapi dengan keinginan yang kuat untuk mencoba merubah pola pikir agar bisa lebih baik kehidupan dari semula. Begitu merasa mencukupi, masuklah saya tes di manajemen, dokter manajemen di IAI. Ternyata di situ bisa terima dan saya lanjutkan sampai selesai di sana. Terus setelah itu kita yang semula ada di BUMN menjelang dari pensiun memang kita rencanakan bahwa sebelum pensiun saya harus punya kegiatan atau ekspansi ke dunia lain. Ya, karena melihat dari rekan-rekan yang sudah pensiun ini pasti banyak kendala. Iya. Karena transisi kehidupan dari pensiun ini rupanya sangat berat kalau tidak memiliki kegiatan yang berikutnya yang bisa menjadi kegiatan rutinitas. Ya. Saya perhitungkan 5 tahun sebelum pensiun saya sudah tekun di dunia pendidikan. Hingga menjadi dosen resmi di Politeknik Tangerang dan kemudian terus berjuang bekerja, dan kita berkeinginan bahwa sebelum pensiun harus punya kampus. Nah, saat ini seperti yang sudah kita resmikan dulu ada di Gunung Sindur. Gunung Sindur, betul. Ya, kampus Merdeka yang membentuk konsorsium di bawahnya beberapa kampus yang ikut bergabung. Salah satu keinginan saya adalah mengangkat kehidupan kaum menengah ke bawah dari dunia pendidikan. Salah satu diantaranya adalah kaum buruh. Betul. Kaum buruh, karena hampir kita tahu bahwa kaum buruh ini, saya sendiri contohnya, istilahnya dari kerja ngelap kaca, terus jadi kondektur, mengemudi, sampai jadi dosen, sampai jadi rektor, sampai jadi warek, semua ternyata dengan ilmu lah kita bisa merubah kehidupan itu. Kalau saat ini masih ada jenjang lebih tinggi, kemungkinan ingin juga melanjutkan itu. Jadi, Prof, ini kerjanya belajar aja terus. Ya, belajar terus. Jadi begitu kerja, habis kerja, pokoknya terus belajar terus. Itu saya memiliki buku ada lebih dari 400 buku, itu udah hampir kebaca semua itu. Saking kita memang semangat, pengen tahu bahwa memang benar-benar bahwa hidup itu yang bisa merubah kehidupan itu ya hanya dengan ilmu itu. Ya. Ilmu itu, berbagai ilmu pasti bermanfaat. Betul. Nggak ada ilmu itu nggak bermanfaat. Perjalanan saya, pengalaman saya tentang ilmu itu juga mengajak rekan-rekan bisa mencoba bekerja dan juga sambil kuliah dan mendapatkan ilmunya untuk menghadapi masa-masa transisi itu. Karena bisa dibayangkan pada masa transisi umur-umur kita ini, kalau sampai nggak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, begitu pensiun untuk pekerjaan di tempat lain sulit. Ya. Artinya begini, Bro, perjalanan pendidikan itu kan luar biasa kalau menurut saya, dari katakanlah SMA itu standar lah, tapi S1, S2, doktor, profesor. Apa sih kendala terbesar saat itu, Bro, menurut Prof? Emang kendala utama adalah pastinya tentunya biaya ya. Biaya. Ya, karena kalau lihat dari perjalanan bahwa bisa diukur lah pendapatan kita, apalagi kalau sudah juga berkeluarga mungkin betul. Kemudian kita berpikir untuk mengajukan perkuliahan, itu kalau kita hanya berhitung dengan secara teori pasti nggak mungkin, mustahil. Tapi betul. kalau mencoba menceburkan diri bagaimana caranya, itulah bahwa salah satu diantaranya kita yang diberikan akal yang paling mulia, paling sempurna, betul, bisa bertindak. Bagaimana caranya? Ternyata bisa. Nah, berarti yang paling mahal dalam hidup kita ini adalah kemauan kita. Nah, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Apapun kesulitan dalam kehidupan kita itu,
selama kita punya kawan, masih kita sama, kita yakin bahwa ada Iya, Tuhan, betul. pasti kita ada jalan. Ya Tuhan menciptakan kita ini begitu sempurna, Sempurna. begitu Daripada mulia. kita- Iya, daripada- Segala kemampuan ada pada kita sebetulnya. Iya. Hanya punya kemauan atau tidak. Terutama kemauan. Iya. Ya karena gini, persoalan kami di kami kaum buruh ini kan sudah berhitung dulu dari awal, mampu nggak kita, ya kan, upah segini kan gitu persoalannya. Iya. Punya waktu nggak kita. Tapi tadi begitu Prof menjelaskan itu nggak penting sebetulnya, ya karena Iya. anugerah Tuhan itu menganugerahkan kita dengan segala kemampuan untuk mengatur waktu, untuk mencari uangnya kan gitu kan. Iya. Mau atau tidak itu aja persoalan sebetulnya kawan-kawan. Semangat dan berusaha. Apa sih yang sudah dicanangkan atau di apa namanya yang dibuat oleh Yapunasa atau Prof dengan Yapunasa ini untuk ke depan seperti apa, Prof? Berdasarkan hasil penelitian dan kajian tentang pendidikan selama 2 tahun yang saya jalankan, kita temukan setiap tahun itu ternyata ada drop out antar Jabodetabek saja, kita hanya Jabodetabek saja ya, itu sampai 1.200 lebih setiap tahun. Drop out. Nah, faktor dari penyebab itu ada ternyata pertamanya adalah memang biaya, keduanya adalah kemauan, pengaruh lingkungan. Itu sehingga kita berpikir keras bagaimana caranya. Setidaknya kalau bisa kita ingin berupaya untuk menyelamatkan yang 1.200 dan jadi lagi itu. Nah, kemudian berpikir terus sasaran utama kita mencoba bergabung kajian ilmiah, seminar, itu rasanya ingin sekali bagaimana cara meningkatkan agar pendidikan itu bisa dirasakan semuanya dari ekonomi menengah ke bawah. Iya. Mulai dari ekonomi ke bawah ini juga punya keinginan Iya. untuk kuliah. Hanya karena pertimbangannya waktu. Pertimbangan kuliah, Biaya. biaya. Nah, itu akhirnya mengganggu atau membatalkan keinginan kuliah itu. Nah, salah satu cara kita mendirikan Ya. Yayasan Yapunasa itu khusus memang kita bergerak di pendidikan perguruan tinggi untuk mengangkat bagaimana caranya untuk ekonomi menengah ke bawah ini bisa melanjutkan dan bisa merasakan melanjutkan kuliah. Ya inilah akademisi kan berdasarkan kajian tidak mungkin asal ya, Bro. iya, 2 tahun iya. Bro ya. 2 2 tahun mengkaji, meneliti, Iya. ya bahwa Jabodetabek. ribuan ternyata itu baru Jabodetabek. Iya. Iya kan? Jabodetabek. Dan ya ribuan orang yang drop out pada akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah dan persoalan utamanya adalah biaya. Biaya. Ya. Ini fakta kawan-kawan, artinya ini menjadi persoalan memang saya yakin tidak terlalu banyak orang yang mau memikirkan itu. Ada orang yang berpikir itu bukan bagian saya. Ya, Ya betul. kan, kita punya pemerintah, kita punya menteri, itu bagian mereka. Itu sesuatu yang salah kalau kita bicara hari ini bahwa ada Prof Untung yang memikirkan itu. Ya kan, karena ya mohon maaf mungkin saya bilang ini bicara latar belakang juga bahwa mungkin juga Prof dulu pernah mengalami juga kesulitan ya kan, perantau Iya, dari iya. kampung sini. Nah, apakah Yapunasa punya strategi ini untuk mencari solusi bagaimana mensiasati waktu yang sempit yang buruh punya ini untuk kuliah? Baik. Sebenarnya sudah kita upayakan dan sudah kita jalankan cara perkuliahan sistem online juga sudah ada. Online, ya? Online. Tadi sudah sampaikan bahwa bagaimana caranya agar rekan kita buruh itu bisa kuliah tapi tidak mengganggu Aktivitas kerja. Itu sudah kita siapkan semuanya dengan sistem yang sesuai dengan kondisi buruh itu. Karena kita spesialis dari perkuliahan kita adalah kelas karyawan, sehingga kita paham betul bagaimana cara mengelola karyawan. Memang kita siapkan menyesuaikan kondisi karyawan itu, sehingga karyawan tetap bisa belajar dan bisa tetap bekerja. Artinya bekerja untuk mempertahankan pendapatan, Betul. belajar untuk meningkatkan kompetensi. Agar 2 titik itu bisa didapat, maka harus ada sistem yang bisa ditempuh oleh karyawan. Sehingga sudah itu kita siapkan untuk itu. Saat ini Yapunasa telah mempersiapkan aplikasi kurang lebih cukup untuk data 2 juta mahasiswa. 2 juta untuk 2 juta mahasiswa. aplikasi itu dapat menampung 2 juta 2 juta mahasiswa. mahasiswa. Sehingga makanya kita berani ada program 1 juta sarjana. Itu memang sudah kita ada kerjasama dengan satu misal dari kelurahan, kemudian
apa ya, kabupaten semua sampai sudah ada TNI, polisi sudah ada di dalamnya itu. Makanya kita sudah susun sedemikian rupa dengan SDM yang sudah semuanya berpengalaman di bidang itu dan mempersiapkan aplikasi yang cukup untuk saat ini bisa mencapai 2 juta aplikasi menampung dari jumlah mahasiswa yang keseluruhan dari mahasiswa itu bisa mengikuti kegiatan belajar. Mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan kondisi mahasiswa. Keduanya, mahasiswa bisa secara luasa belajar dan bisa komunikasi dengan dosen pengampu, artinya terus belajar sesuai materi yang diinginkan. Jadi kita siapkan itu, bisa di-download, bisa mengambil fotokopi langsung secara fisik. Jadi bisa kita kirim secara aplikasi juga, fisik pun juga tersedia. Bagaimana si mahasiswa itu untuk menyikapi ini. Tapi yang pasti semuanya bermanfaat. Sebuah bermanfaat ya. Ya, kalau aplikasi kan banyak kendala. Mungkin ada sinyal, iya betul. Ya, itu. Kemudian juga karena hubungan komunikasi dengan teknologi pasti juga banyak hambatan. Mungkin juga termasuk mungkin pas lagi paket juga bisa saja kan. Nah, itu kadang-kadang. Kemudian mungkin pas lagi bepergian yang jauh di yang nggak terjangkau oleh sinyal, itu kan kendala. Nah, makanya diberikan juga ada modul fisik. Sehingga bisa membuka buku dimanapun berada. Kan memang dua-duanya itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Betul. Tapi semuanya bisa menunjang seperti itu. Jadi tidak ada mahasiswa kita kesulitan untuk belajar selama masih ada kemauan. Betul. Modalnya tetap di kemauan ya, Pak. Artinya kan ini, Yapunasa coba membuat sebuah sistem sebetulnya, yang memudahkan cara belajar. Tapi artinya ini juga tidak terlepas dari kemauan si mahasiswa untuk belajar kan gitu kan. Ya, artinya kawan-kawan mungkin saat ini di Indonesia memang walaupun ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bahwa teknologi itu memang suatu keharusan, ada juga sih memang Prof, mungkin di masyarakat kita belum terlalu familiar dengan sistem teknologi atau belajar online. Yang diupayakan Yapunasa adalah bagaimana membuat sebuah sistem ya mudah, ya kan, cara belajarnya mudah kita mendapatkannya katakan, tetapi juga terjangkau. Tidak mengganggu dari saat betul. Jadi kewajiban kita sebagai pekerja harus tetap berjaga, itu intinya kan gitu, Bro. Tetapi juga kemudahan kita mendapatkan pembelajaran itulah yang kita dapat dengan sistem yang dibuat oleh Yapunasa, kan gitu. Nah, terakhir nih, Bro, terkait biaya tadi, apakah biaya yang murah juga termasuk bagian dari maksudnya yang dicoba diberikan oleh Yapunasa, Bro? Ya, betul. Jadi demikian, kita perlu sisipkan terlebih dahulu karena memang kita Yapunasa adalah menyelenggarakan program spesial untuk karyawan. Dan sampai saat ini sebetulnya saya sisipkan sebelumnya sudah meluluskan walaupun jutaan, tapi kalau untuk ribuan sudah ratusan ribu juga ada yang terluluskan melalui Yapunasa dengan beberapa kampus yang tergabung di konsorsium kita itu. Kemudian bagaimana cara untuk mensiasati, mungkin kalau sudah kita mencoba mengerti tentang mensiasati waktu, mungkin biaya. Nah, kalau biaya saya juga mencoba bagaimana caranya ini agar bisa terjangkau oleh rekan-rekan kita karena sangat mengalami, pengalaman ya, karena udah merasakan semuanya. Saya juga ngalamin, Bro. Sangat kekurangan seperti bayaran telat itu saya ngalamin, Bro. Kena denda lagi, Bro. Kemudian sekarang bagaimana dengan hasil pas-pasan harus kita bagi agar semuanya bisa. Ini memang suatu hal yang menyulitkan buat kita. Kalau kita nggak menguasai betul, juga akan mengganggu konsentrasi. Dengan demikian, bagaimana cara berupaya agar ini bisa terjangkau. Nah, sekarang makanya salah satu di antaranya kita kerjasama dengan KSPS ini mencoba terus bagaimana caranya bisa mengangkat kaum buruh kita ini dengan bisa melanjutkan perkuliahan dengan biaya yang terjangkau, berkualitas, agar bisa dinikmati, agar bisa meningkatkan martabat dari buruh kita itu. Selalu berpikir untuk itu dan saya tetap berjuang untuk itu. Makanya berhitung gimana caranya, karena agar beban biaya ini tidak terlalu menjadi pertimbangan dari mahasiswa kita itu. Atau jadi penghalang untuk kuliah lah, jangan sampai ya. Makanya kita coba sampai dengan yang kemarin kita sepakati itu, artinya
pembelajaran, biar kita konsentrasi pembelajaran di KSBSI, coba konsentrasi bagaimana cara mengatasi permasalahan, ya, permasalahan, sehingga kerjasama di antara dua titik ini yang sangat menentukan bisa mendapat solusi yang terbaik dan memihak kepada rekan-rekan buruh, sehingga inilah salah satu gebrakan buruh saat ini bisa meningkatkan kompetensi secara umum, sehingga nanti kemungkinan akan bisa mengisi peluang-peluang banyak ke depan yang terkait dengan memerlukan jabatan, mungkin ya dengan simbol-simbol akademis, betul, pangkat atau misal itu bisa mengisi itu. Jadi kita nggak kehilangan kesempatan itu, karena tanpa ada kerjasama ini rasanya sulit untuk mewujudkan itu. Makanya bagaimana caranya sampai kita koordinasi seperti apa agar bisa menyentuh atau bisa terjangkau oleh buruh itu. Artinya kerjasama inilah yang bisa membuat biaya itu terjangkau. Iya. Jadi kita bagi tugas nih nanti program antara Yapunasa dan KSBSI punya peran masing-masing. Bagaimana Yapunasa membuat pendidikan itu mudah. Iya. Bagaimana KSBSI membuat pendidikan itu terjangkau nanti. Iya, seperti itu ya. Baik, itu kawan-kawan sudah panjang lebar Prof untuk menjelaskan mulai dari awal sampai pada akhirnya hari ini. Ada sesuatu yang luar biasa di sini yang apa yang diwacanakan atau dicanangkan oleh Prof Untung melalui Yapunasa. Semoga harapan kita adalah program ini berjalan dengan baik, ya kan Prof, dan bermanfaat. Saya yakin tujuan utamanya adalah kemanfaatan. Ya, karena saya tidak terlalu melihat di sini bahwa tujuannya itu komersil, itu saya sama sekali tidak melihat kalau dari program ini, karena ya kan ini bagian dari upaya Prof Untung tadi, artinya ada tujuan mulia dari Prof Untung dan juga Yayasan Yapunasa juga tuh. Memang kita KSBSI juga menjadi bahwa ini juga menjadi tanggung jawab moral kita sebagai organisasi bagaimana mengangkat harkat dan derajat anggota kita. Ya, kawan-kawan, nanti saya akan coba menjelaskan setelah ini segmen berikutnya bagaimana mekanisme, bagaimana cara pendaftaran, apa yang akan kawan dapatkan, apa yang bisa kami berikan. Di segmen berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang program 1 juta sarjana antara Yapunasa dan KSBSI. Itu dulu dari kami. Terima kasih Prof. Baik. Sukses selalu, sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat, dan harapan kita adalah makin banyak orang-orang yang seperti Prof yang mau membuktikan bahwa kelas buruh ini juga punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Ya, itu Prof. Terima kasih. Luar biasa Prof. Itu kawan-kawan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.